Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tetap semangat ya walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Nah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ya. Jadi, selalu gunakan masker ketika bepergian dan jangan lupa sering-sering untuk cuci tangan atau bawa hand sanitizer kemana saja kalian pergi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang program linier. Apa itu program linier? Kita akan bahas pada materi kita yang pertama, di mana program linier dapat dipakai untuk memecahkan masalah tentang optimasi atau kita bisa mencari nanti nilai maksimal atau nilai minimal. Gitu ya, jadi dalam masalah optimasi linier pasti ada batasan yang akan diterjemahkan dalam bentuk pertidaksamaan linier. Nilai variabel juga akan memenuhi sistem pertidaksamaan linier yang berada pada suatu himpunan penyelesaian dan mempunyai berbagai kemungkinan penyelesaian. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan itu kita akan mencari atau menentukan mana hasil yang terbaik, atau itu yang disebut dengan penyelesaian optimal. Dalam perkembangannya, banyak sekali permasalahan-permasalahan kontekstual atau masalah sehari-hari yang diselesaikan atau yang merupakan penerapan dari program linier, dan pastinya sangat penting untuk bidang industri misalnya atau usaha, seperti produksi barang, menjual barang, dan meminimalkan ongkos produksinya. Nah, sebelum ke penyelesaian untuk nilai optimal, kita bahas dulu mulai dari grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, pastinya kalian sudah tahu ya, apa itu pertidaksamaan linier. Jadi nanti akan ada dua. Yang pertama adalah pertidaksamaan linier satu variabel, di mana untuk peubahnya itu hanya ada satu atau satu variabel saja dan kemudian dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Jadi bisa kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan juga lebih dari sama dengan. Atau tidak sama dengan ya. Untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk gambar, kita bisa menyajikan dalam koordinat kartesius. Nah, diubah dulu dalam bentuk persamaan, kemudian kita akan arsir daerah yang benar. Ini contohnya yang pertama. Jadi ketika ada X lebih dari sama dengan 1, maka kita terlebih dahulu menggambar garis X sama dengan 1. Setelah itu, baru kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang memenuhi karena lebih dari sama dengan, berarti kita arsirnya ke kanan. Nah, di sini gambar garis X sama dengan 1 juga garisnya lurus, ya. Kemudian kita arsirnya ke arah kanan dan di situ diberi keterangan DP atau boleh juga HP atau daerah penyelesaian, atau ada juga yang menuliskan daerah himpunan penyelesaian gitu. Nah, untuk contoh yang kedua di sini masih satu variabel ya, kali ini variabelnya adalah Y. Tapi ada dua batas, jadi ada -1 yang kurang dari Y dan juga Y kurang dari sama dengan 2. Dapat juga diartikan bahwa -1 itu kurang dari Y dan Y lebih dari Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kita gambarkan di situ nanti ada dua garis. Yang pertama adalah garis Y sama dengan -1. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan 2. Kemudian kita arsir. Karena Y ada di antara -1 dan 2, maka kita akan arsir di antara kedua garis tersebut. Nah, di sini ada keterangan, perhatikan ya, tanda ketidaksamaan itu akan mempengaruhi garis yang kita buat. Jadi untuk -1, karena tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari saja, maka garisnya adalah putus-putus. Kemudian untuk yang Y sama dengan 2 di sini ya, karena tandanya kurang dari sama dengan 2, maka garisnya garis lurus, tidak putus-putus. Itu yang diperhatikan.
Nah, kemudian setelah bisa menggambar yang satu variabel, nah kita akan coba untuk beralih ke pertidaksamaan dengan dua variabel di sini. Nah, kali ini akan ada dua peubah atau dua variabel dalam pertidaksamaan. Kemudian tandanya juga masih sama ya, bisa menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Langkah penyelesaiannya untuk menggambar daerah penyelesaian, kita tentukan dulu yang pertama adalah titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Di sini kita punya dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kedua, untuk memperoleh daerah mana yang akan diarsir, kita uji dulu, uji salah satu titik yang tidak terletak pada garis ya. Jadi boleh terletak misalnya di bawahnya atau di atasnya atau di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya, tapi tidak boleh terletak pada garis. Kemudian kita perhatikan nanti nilainya apakah benar atau salah untuk menentukan daerah arsirnya ya. Kemudian digambarkan garisnya pada koordinat kartesius, kemudian kita arsir sesuai uji titik yang kita lakukan di poin kedua. Gitu ya langkahnya, jadi ada 4. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini ada X plus 2Y tandanya lebih dari 6. Yang pertama, tadi kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu koordinat. Ya, jadi di sini kalau titik potong dengan sumbu Y, ya, jadi di sini ketika sumbu yang mau kita hitung titik potongnya adalah Y, maka X-nya 0. Ketika X-nya 0, kita gantikan, disubstitusikan ke nilai X sama dengan 0. Di sini X plus 2Y kita buat dulu sama dengan 6, kemudian X-nya diganti 0, maka tinggal 2Y sama dengan 6. Nah, Y-nya ketemu nilainya 3 di sini. Jadi kita punya koordinat titik 0,-3 yang terletak pada sumbu Y. Sekarang bergantian ya dengan sumbu koordinat X, maka Y-nya 0. Ketika Y 0, kita substitusikan ke X plus 2 kali 0 sama dengan 6 ya, jadi kita gantikan dulu ini sama dengan 6. Kemudian X-nya akan ketemu nilainya 6. Di sini akan ada koordinat titik yang terletak pada sumbu X. Kemudian langkah kedua, kita ujikan dulu. Nah, uji titiknya 0,0. Sebenarnya boleh titik lain yang ada di luar garis, tapi ini untuk mempermudah kalian dalam perhitungan. Jadi kalau X dan Y-nya 0, kita tidak perlu lama menghitung, akan ada ketemu nilainya di ruas kiri 0, lebih dari 6, maka ini nilainya adalah salah. Ya, kalau 0 lebih dari 6 itu salah. Jadi nanti kita gunakan untuk mengarsir. Nah, arsir daerah sisi yang tidak memuat 0,0. Jadi ya, sini gambarnya. Oke, perhatikan dulu ya. Tadi tanda pertidaksamaannya hanya lebih dari saja, tidak pakai sama dengan, maka garisnya adalah putus-putus di sini. Nah, karena titik 0,0-nya ada di sebelah kiri garis dan tadi nilainya salah, maka kita arsirnya ke arah kanan. Ke arah kanan garis. Di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Itu untuk contoh pertama. Sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada 3x min 2y kurang dari sama dengan 24. Pertama langkahnya menentukan dulu titik potong dengan sumbu koordinat. Ini dengan sumbu y, ya, diperoleh nilainya ketika x0 kita substitusi 3 kali 0 dikurangi 2y sama dengan 24, ketemu y-nya negatif 12. Kemudian titik potong dengan sumbu X ya, jadi ketika ada di sumbu X pasti y-nya 0, kita substitusikan jadi 3x min 2 kali 0 sama dengan 24. Di sini akan diperoleh 3x sama dengan 24, x-nya 8. Ini kita sudah punya dua koordinat titik yang terletak pada sumbu X dan juga terletak pada sumbu Y. Nah, langkah kedua diuji titik lagi 0,0. Hasilnya adalah 3 kali 0 dikurangi 2 kali 0
di ruas kiri ketemu 0 kurang dari sama dengan 24. Nah, ini nilainya benar. Ya, kalau benar berarti kita akan mengarsir daerah yang memuat titik 0,0. Jadi letak titiknya itu ada di mana, kemudian kita arsir. Nah, ini gambarnya. Nah, coba diperhatikan. Gambar kita kali ini garisnya tidak putus-putus ya, karena tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Arsirnya karena 0 tadi bernilai benar, maka kita arsir yang memuat 0,0. Titik pangkalnya di sini kita arsir yang memuat titik 0,0. Gitu. Nah, jangan keliru dalam mengarsir, karena arsiran ini juga akan berpengaruh terhadap nanti kita akan menentukan nilai optimalnya. Gitu ya, kita bisa lanjutkan. Sekarang adalah sistem pertidaksamaan. Kalau sistem berarti tidak hanya satu pertidaksamaan saja, jadi bisa gabungan minimal 2 atau lebih dari pertidaksamaan linier ya, bisa satu variabel maupun 2 variabel. Langkahnya tadi hampir sama dengan sistem persamaan linier yang 2 variabel, yang satu gitu ya. Jadi walaupun ini sistem, penentuannya tetap satu persatu, koordinat titik potong dengan sumbu XY dulu, baru kemudian uji titik. Hanya saja nanti garisnya akan digambarkan dalam satu koordinat kartesius yang sama. Ini ya, jadi contohnya ada X plus Y sama dengan, X plus Y kurang dari sama dengan 5, kemudian 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24, ada X yang lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Di sini X dan Y adalah anggota bilangan real, gitu ya. Jadi jawabnya kita hitung dulu titik potong dengan sumbu koordinat untuk pertidaksamaan linier yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian nanti yang kedua, 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24. Juga ini kita akan menguji titik 0,0. Nah, di ruas kiri 0 kurang dari sama dengan 5, itu artinya benar. Kemudian yang kedua, kalau 0 diujikan di ruas kiri 0 kurang dari sama dengan 24 juga benar. Nah, di sini untuk X yang lebih dari sama dengan 0 itu berarti daerah di sebelah kanan sumbu Y, dan kemudian kalau Y lebih dari sama dengan 0 berarti yang ada di atas sumbu X, gitu ya. Ini gambarnya, garis yang pertama itu yang berwarna pink, ini yang merah muda, melewati titik 0,5 dan 5,0, dan garis yang kedua itu yang berwarna hijau, ya, ini melewati 0,3 dan juga 8,0. Titik ini dihasilkan dari titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, kemudian karena uji titik 0,0-nya tadi keduanya bernilai benar, berarti dari daerah garis yang pertama kita arsir ke arah 0, garis yang kedua juga ke arah 0, tapi karena ada syarat X dan Y yang tidak boleh kurang dari 0 ya, jadi mereka mintanya X dan Y lebih dari sama dengan 0, maka tidak boleh melewati garis sumbu X maupun sumbu Y. Kita hanya arsir daerah yang positif saja. Di sini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kalau sistem hanya saja gambarnya kita gabungkan menjadi satu koordinat kartesius. Nah, ini yang keempat. Menentukan sistem pertidaksamaan linier bila grafik daerah himpunan penyelesaiannya sudah diketahui. Jadi kebalikannya ya, jadi kalau kita bisa menggambarkan dari sistem yang diketahui, sekarang kebalikannya kita juga bisa menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar yang diketahui. Nah, ini kita tentukan dulu batasnya, kemudian kita tentukan arsirannya untuk menentukan apakah tandanya kurang dari atau lebih dari. Ini langkahnya sudah tertulis di sini. Ya, kalian bisa baca, dan kalau belum jelas kalian bisa seperti biasa kita bisa berdiskusi via WA group ya. Tetap semangat belajar ya, biasanya akan membantu kalian. Kalau ada kesulitan jangan ragu-ragu untuk bertanya. Semangat walaupun tetap belajar dari rumah, dan jaga kondisi kesehatan kalian.
ora ketemu tetap sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.